Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Nah, berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Fitra Herninda. Hadir, Bu. Hadir. Geanada Ulfa Arich Amri. Hadir, Bu. Hadir. Hanifah Aniswah Idrus. Hanifah Aniswah Idrus. Nah, mungkin kondisi jaringannya mungkin ya, Nak. Sonia Putri. Hadir, Bu. Syafiratul Mar'ah. Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Baiklah. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang sistem koordinasi pada manusia. Nah, itu mencangkup sistem syaraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem panca indera. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu yang ada kaitannya juga dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu akan share PPT terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah tampil, Ananda? Belum, Bu. Belum? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Bentar ya. Sudah, Bu. Ada jelas tampilannya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, baiklah. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu psikotropika. Nah, perlu Ibu tekankan sedikit di sini. Kita tidak akan hanya menyinggung tentang psikotropika saja, namun kita juga akan menyinggung tentang narkotika dan zat adiktif ya. Nah. Nah, di sini Ibu akan melihatkan kepada Ananda kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Ananda dapat lihat dari PPT yang sudah Ibu tampilkan ini. Nah, ini kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk materi hari ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, nabza. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang nabza, apa itu nabza, di sini Ibu ingin bertanya, ingin mengetahui pemahaman dan pengetahuan Ananda selama ini tentang apa itu nabza. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dan pengetahuannya selama ini tentang nabza? Saya, Bu. Nah, silakan. Jadi, nabza itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
Nah, bagus sekali ya Putri. Nah, apakah masih ada yang ingin menambahkan pendapatnya tentang apa itu nabza? Saya, Bu. Nah, silakan Gea. Nah, jadi nabza itu dia secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral yaitu diminum, dihisap dan dihirup, maupun disuntik, dia dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Nah, bagus sekali, betul ya. Nah, betul ya yang disampaikan teman Ananda tadi, yang disampaikan oleh Putri dan Gea, bahwa nabza itu, seperti yang disampaikan oleh Putri tadi, dia merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, di sini juga Ibu akan melengkapi definisi dari nabza. Nabza itu dia merupakan suatu bahan atau zat yang bila mana masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi kerja sistem syaraf dan otak. Dan itu dia akan juga mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, psikis, mental, dan fungsi sosialnya bila disalahgunakan zat-zat ini ya, Nak. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, pertama kita akan membahas narkotika. Ananda dapat lihat definisi dari narkotika yang sudah Ibu tampilkan di PPT ini. Nah, di sini definisinya itu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa narkotika itu dia merupakan suatu zat atau obat, baik itu dari tanaman atau bukan tanaman, sintetik maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan kehilangan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan nyeri kepada si penggunanya. Nah, ini beberapa jenis zat atau obat yang termasuk narkotika. Nah, ini Ibu cantumkan gambarnya. Nah, pertama ini merupakan tanaman Papaver somniferum atau biasa juga dikenal dengan oleh orang-orang itu tanaman opium. Nah, tanaman ini di seluruh bagiannya itu kecuali bijinya merupakan bagian dari narkotika. Nah, baik. Nah, dia itu diproduksi dalam bentuk pil ya. Nah, efek yang ditimbulkannya kepada si penggunanya atau dampaknya yaitu bisa menimbulkan kerusakan otak, kerusakan liver, dan berbagai macam penyakit seperti penyakit sistem pernafasan. Bahkan dapat juga mengakibatkan kematian. Nah, ini yang kedua ini merupakan tanaman ganja. Ananda mungkin kalau sering menonton berita ya, terlebih kalau mendengar berita narkoba, ini mungkin paling sering kita dengar ganja. Nah, ganja ini dia merupakan tanaman dari genus cannabis, di mana dia digolongkan sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, efek yang ditimbulkannya kepada si pengguna itu dia akan mengakibatkan sensasi terbang atau fly, menenangkan pikiran dan menimbulkan halusinasi sendiri kepada si penggunanya. Nah, selanjutnya ini heroin. Nah, seperti yang Anda tampak lihat di gambarnya ini, heroin ini dikenal juga dengan putau ya, Nak. Nah, heroin ini dia berwarna putih seperti tepung namun agak kotor. Nah, heroin ini, Nak, dia akan menimbulkan efek yang cukup buruk kepada penggunanya, di mana itu akan menimbulkan ketergantungan dan juga menyebabkan berbagai macam penyakit kepada si penggunanya ya, komplikasi seperti kerusakan otak, gangguan syaraf, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini merupakan morfin. Nah, morfin ini banyak digunakan dalam dunia kesehatan sebagai obat penghilang anti nyeri. Nah, juga dia jika disalahgunakan morfin ini, itu juga akan menimbulkan ketergantungan kepada si penggunanya. Nah, itu juga dapat misalnya penyakit yang disebut itu seperti kejang dan juga impotensi. Nah, juga menyebabkan penurunan produksi urin pada si penggunanya. Nah, selanjutnya ini itu kodein. Nah, kodein ini dia merupakan bagian dari obat-obatan opioid. Nah,
itu dia efek atau dampak buruk yang ditimbulkan kepada si pengguna itu dia akan mengalami mudah gelisah, gangguan kecemasan, depresi, dan juga kejang dan halusinasi tinggi yang diakibatkan kepada si penggunanya. Nah, ini bahayanya narkotika. Nah, jadi kita harus menjauhi barang-barang seperti ini ya, Nak. Nah, kita lanjut ke psikotropika ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi tentang itu psikotropika, di sini Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu itu apa definisi psikotropika selama atau pemahaman Ananda selama ini apa itu psikotropika? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tahu. Nah, silakan. Baiklah, psikotropika merupakan setiap bahan baik alami ataupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, betul ya yang disampaikan teman Anda tadi sangat bagus. Nah, psikotropika seperti yang disampaikan teman Ananda tadi, itu definisinya juga Ananda dapat lihat di PPT yang sudah Ibu tampilkan ini. Dia merupakan zat atau obat, dia baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Nah, dia akan mempengaruhi susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku si pengguna. Nah, psikotropika ini, Nak, dia akan menyebabkan sindrom ketergantungan. Akibat sindrom ketergantungan ini, itu dia digolongkan menjadi 4 golongan. Nah, kita akan membahas satu persatu secara ringkas karena waktu juga terbatas ya, jadi Ibu menjelaskannya secara ringkas. Nah, ini psikotropika golongan pertama. Anda dapat lihat ini contohnya juga Ibu tampilkan dan definisinya. Nah, golongan pertama ini dia digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Dan potensi sindrom ketergantungannya itu amat kuat. Nah, Anda dapat lihat contohnya ini. Ini ada syabu-syabu, LSD, dan MDMA. Dan masih banyak itu contohnya seperti ekstasi ya, ST, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke golongan kedua. Nah, psikotropika golongan kedua ini dia berkhasiat untuk mengobati dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan. Dan sindrom ketergantungan yang diakibatkannya itu cukup kuat. Nah, contohnya itu Ananda dapat lihat ini ada amfetamin, Ritalin, dan sekobarbital ya. Nah, itu masih ada contohnya itu seperti fensiklidin. Nah, kita lanjut ke golongan ketiga. Golongan ketiga, dia juga berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Nah, potensi sindrom ketergantungan yang diakibatkannya itu sedang ya. Nah, contohnya Anda dapat lihat di PPT ini, itu ada fenobarbital dan flunitrazepam. Kita lanjut ke golongan keempat. Golongan keempat ini, dia paling banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Terlalu cepat. Nah, maaf ya. Dan juga sindrom ketergantungan yang diakibatkannya itu ringan. Nah, ringan ya. Nah, contohnya Anda dapat lihat di sini ada diazepam, bromazepam, dan nitrazepam. Dan masih banyak lagi contohnya Anda bisa baca di PPT yang sudah Ibu tampilkan ini. Nah, jadi perbedaan antara golongan 1 sampai 4 itu dapat kita lihat dari potensi ketergantungan yang diakibatkannya. Nah, golongan pertama itu mengakibatkan amat kuat, golongan kedua mengakibatkan kuat, golongan ketiga sedang, golongan keempat ringan. Nah, kita lanjut selanjutnya itu zat adiktif. Nah,
Zat adiktif ini merupakan suatu zat atau obat yang dapat menimbulkan adiksi di luar narkotika dan psikotropika. Nah, reaksi adiksi itu dia merupakan reaksi ketagihan yang ditimbulkan oleh zat adiktif kepada si penggunanya ya. Nah, ini zat adiktif ini dia itu terdiri dari 3, yaitu ada alkohol, inhalasi, dan solvent, serta bahan penikmat. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, alkohol. Nah, alkohol ini sebagaimana yang kita tahu ya, dia banyak digunakan dalam bidang sains dan dunia kesehatan. Nah, alkohol ini kalau dalam bidang sains itu di bidang biologi, kimia, fisika itu banyak digunakan sebagai untuk penelitian ya, Nak ya. Nah, juga di dunia kesehatan itu sebagai disinfektan dan masih banyak kegunaannya. Namun, untuk dikonsumsi alkohol ini itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, alkohol ini ketika si pengguna sudah mengonsumsi dalam keadaan yang sangat akur atau berlebihan, itu akan menimbulkan kerja sistem syaraf atau otaknya akan dipengaruhi. Nah, juga alkohol ini akan menimbulkan perasaan bergembira yang terlalu berlebihan atau euforia. Dan juga si pengguna itu dia akan menciptakan sendiri imajinasi dalam dirinya atau halusinasi yang kita kenal ya, Nak ya. Nah, itu orang yang mabuk akibat minum alkohol itulah akibat dari sistem syaraf atau otaknya telah dipengaruhi ya, Nak ya. Nah, alkohol ini dia dibagi menjadi 3 golongan, itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, perbedaan dari ketiga golongan itu kadar alkohol yang terkandung pada ketiga golongan ini. Nah, golongan A itu dia mengandung 1-5%, contohnya itu pada minuman bir. Golongan B itu mengandung 5-20%, contohnya itu berbagai minuman jenis anggur. Dan golongan C itu memiliki kadar alkohol yang tinggi, itu 20-45%, contohnya itu berbagai minuman keras ya, itu seperti Manson House, whisky, vodka ya. Nah, dalam agama kita, agama Islam, alkohol ini sangat diharamkan ya, Nak, maka kita harus menjauhi. Nah, selanjutnya itu inhalasi dan zat solvent. Nah, ada yang tahu apa itu perbedaan antara inhalasi dan zat solvent? Apakah ada yang tahu? Ada, Bu. Nah, ya, silakan. Kalau inhalasi itu merupakan gas yang dihirup, Bu. Sedangkan solvent merupakan zat pelarutnya, Bu. Betul sekali ya. Nah, betul yang dikatakan oleh teman Ananda tadi, Ninda. Inhalasi dia merupakan gas yang dihirup, sedangkan solvent itu merupakan zat yang terlarut. Nah, inhalasi dan solvent ini itu banyak ditemui pada berbagai keperluan rumah tangga atau berada di sekitar kita barang-barangnya. Dan dia merupakan zat kimia yang mudah menguap. Nah, contohnya itu seperti apa? Itu lem, thinner, penghapus zat kuku, dan bensin. Kita ambil salah satu contohnya. Nah, misalnya ketika Ananda membeli bensin, nah ketika membuka bensin itu, Nak, baunya itu kan harum ya kan, Nak ya. Nah, baunya itulah yang merupakan zat adiktif. Nah, itu yang Ibu namakan tadi reaksi adiksi tadi, ketagihan. Ketika Ananda sudah tercium baunya, harum, harum baunya, bau lagi. Nah, itu yang reaksi adiksi tadi ya, Nak ya. Nah, contoh kedua, lem. Nah, lem ini, Nak, seperti yang kita tahu ya, itu banyak orang-orang yang kecanduan lem, suka menghirup lem. Nah, itu tuh sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, dan juga Ananda dapat lihat perbedaan antara orang yang menghirup lem dengan tidak. Itu orang yang menghirup lem itu, Nak, sikapnya itu sangat jelas, sempoyongan dan tidak tahu dengan diri sendiri lagi. Sudah kayak orang mabuk kalau orang penghirup lem itu ya, Nak. Dan bahkan orang yang menghirup lem ini, Nah, itu akan mengakibatkan kematian dan juga berbagai penyakit, komplikasi penyakit pada dirinya. Nah, selanjutnya itu, yang ketiga itu ada bahan penikmat. Nah, bahan penikmat ini dia terdiri dari kandungan yang terkandung pada suatu bahan. Itu apa saja? Kafein,
tein, teobromin, dan nikotin. Nah, kafein itu terkandung pada kopi, tein pada teh, teobromin pada coklat, nikotin pada tembakau yang sebagai bahan untuk rokok ya. Nah, kafein, tein, teobromin. Nah, ketika seseorang sudah kecanduan ketiga bahan ini, nah, seperti kafein, misalnya seseorang sudah kecanduan pada kopi, sangat akut, itu akan menimbulkan suatu penyakit, suatu sistem masalah pada tubuhnya, seperti masalah sistem pencernaan, dan juga selain itu juga akan menimbulkan insomnia, kepala berdenyut-denyut, dan masih banyak lainnya. Nah, itu kita boleh menyukai kopi, tapi dalam kondisi yang wajar untuk mengonsumsinya. Nah, kedua tein juga. Tein juga sama seperti kafein. Nah, kita juga konsumsinya dalam hal yang wajar. Nah, jika sudah berlebihan, itu akan mengakibatkan masalah pencernaannya, sistem pencernaan, nah masih dan lain-lainnya. Nah, teobromin coklat. Nah, teobromin coklat. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan itu akan menimbulkan penyakit diabetes ya. Nah, dan penyakit lainnya. Nah, terakhir itu nikotin. Nah, nikotin ini terkandung pada rokok ya, Nak. Nah, nikotin ini sangat berbahaya sekali. Itu dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya, Nak ya. Nah, ketika seseorang sudah tercandu rokok, nah itu menimbul dampaknya sangat buruk sekali pada si pecandu itu. Nah, ketika seseorang sudah kecanduan, itu akan sangat susah sekali untuk memisahkannya dari rokok tersebut. Nah, itu pencegahannya dapat dilakukan dengan misalnya terapi nikotin atau dapat menggantikan rokok itu seperti dengan permen ya. Nah, dan juga ketika orang, tidak hanya dampak buruk pada orang yang merokok itu, namun juga orang yang berada di sekitarnya. Ketika dia sudah menghirup asap dari rokok tadi, itu juga akan menimbulkan dampak buruk penyakit pada dia. Seperti itu dapat menimbulkan kanker ya, Nak. Kanker payudara, kanker pita suara, dan lain-lainnya. Nah, itu bahayanya rokok. Nah, Ibu berharap kita harus menjauhi hal-hal yang seperti ini ya, Nak ya. Nah, misalnya kalian menyukai suatu seperti kopi, teh atau coklat, itu konsumsi dalam hal wajar saja, jangan berlebihan karena itu dapat, kalau sudah akut itu sudah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh kita ya, Nak ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini Ananda bisa lihat di PPT, baca di PPT. Ini berdasarkan pengaruhnya, obat-obatan terhadap sistem syaraf dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Itu ada sedatif, stimulan, halusinogen, dan depresan. Nah, Ananda dapat baca. Karena waktu yang terbatas, jadi Ibu secara ringkas saja menjelaskannya. Nah, itu bahan ajar sudah Ibu kirimkan ke WA Group. Ananda dapat lihat juga di sana. Di situ juga sudah lengkap ya, Nak ya. Nah, kita lanjut. Bahaya nabza. Nah, tunggu sebentar ya, Nak. Ini sepertinya ada masalah dengan PPT-nya. Nah, Nah, seperti yang Ananda dapat lihat, bahaya nabza. Nah, di sini mungkin lebih kepada kesehatan diri kita ya, dampak buruk dari bahaya nabza tadi. Itu seperti Ananda lihat, dia dapat memberi gangguan pada koordinasi saraf tubuh, menurunkan kinerja otak atau merangsang susunan syaraf pusat, dan menyebabkan berbagai macam penyakit dan bahkan kematian, dan juga gangguan jiwa. Itu seperti depresi dan cemas dan lain-lainnya, masih banyak. Nah, pengaruh nabza juga tidak hanya pada kesehatan diri kita saja, tetapi juga terhadap lingkungan di sekitar kita, lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Itu pada lingkungan keluarga, itu contohnya misalnya mengakibatkan hubungan komunikasi antara orang tua dengan si anaknya tidak menjadi baik, dan juga hubungan dengan keluarga kurang harmonis. Nah, putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan di sekolah,
pekerjaan, merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan, dan masih banyak lainnya ya nak. Nah, pada lingkungan sekolah, misalnya merusak disiplin dan motivasi belajar. Nah, meningkatnya tingkat tindak kenakalan, kebolosan dan tawuran pelajar dan lain-lainnya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap masyarakat. Seperti apa? Seperti misalnya terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya. Nah, yang kedua itu misalnya pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Dan masih banyak itu bahaya lainnya. Ya, dari nafza ini. Makanya kita penting untuk mengetahui bagaimana itu bahaya dari nafza ini terhadap diri kita ya. Nah, itu penting sekali. Nah, makanya hati-hati dalam bergaul, memilih teman, karena juga itu kadang kalau kita salah memilih teman itu juga membawa pengaruh yang akan buruk kepada kita ya. Nah, selanjutnya ini tugas diskusi. Nah, tugas diskusi ini kita akan menonton sebuah video yang berkaitan dengan nafza. Setelah itu kita nah, ini Bu karena apa? Setelah itu kita akan menganalisis video tersebut bersama-sama, dan Ibu akan putar videonya terlebih dahulu. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh. Halo, brother. Ini CS kita lagi. Itu dong nongkrong buat kita ya enggak? Angga. Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga, ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana.
kasih, Bu. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya. Senja itu dijual Mbak? Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Jadi apa? Bangun! Udah sepagi! Enggak apa-apa kan? Enggak. Sadar enggak? Bu, Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Anda semua. Nah, tadi kita sudah menonton video yang berkaitan dengan nabza. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana kaitannya video tadi dengan nabza. Nah, adakah anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya atau analisisnya dari video tadi yang sudah kita tonton? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Gea. Jadi, seperti yang ada di video tadi. Ada Bu, Syafiratul Mar'ah Bu. Nah, iya, Gea terlebih dahulu ya, nanti baru Vira ganti apa? Jadi seperti yang ada di video tadi, di mana dampak buruk dari bahaya narkotika dari video tersebut, di mana dia nantinya akan menimbulkan pada penggunaan narkoba terhadap si anak itu, dia nantinya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mencuri dan berbohong, serta dia juga dapat menimbulkan ketergantungan kepada si anak tersebut, Bu. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Bagus sekali ya. Nah, betul yang dikatakan Gea tadi. Vira, jadi menyampaikan pendapatnya dari analisis video tadi. Vira? Nah, mungkin karena kondisi jaringan ya, mungkin karena cuaca juga kita tidak bisa atau tahu kan ya Nak, karena juga inilah kelemahan dari pembelajaran daring ya. Nah, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari atau analisisnya dari video yang sudah kita tonton tadi? Siapa? Putri, silakan Putri. Terima kasih Bu. Di sini saya ingin menambahkan mengenai faktor yang membuat si anak mengkonsumsi narkotika. Nah, di antaranya faktor yang mempengaruhinya seperti si anak stres terhadap masalah sekolah, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran.
Kemudian pengaruh teman yang mengakibatkan si anak tersebut mengonsumsi narkoba seperti yang Ibu bilang tadi kan, jika kita salah dalam bergaul maka itu dapat menjerumuskan kita ke lembah narkotika. Sekian Bu, terima kasih. Nah, ya, bagus sekali. Nah, betul ya yang disampaikan oleh Putri tadi dan juga dengan yang sudah disampaikan dengan Gea tadi. Nah, dari video tadi itu kita dapat lihat nih, itu kaitannya dengan nafza itu adalah bahaya dan dampak buruk dari nafza kepada si anak tadi. Nah, si anak tadi yang di video itu dia akan karena mempunyai masalah terkait dengan pembelajarannya ya. Nah, kurang juga sehingga dia stres dan juga pada saat stres itu dia terjerumus ke dalam pergaulan atau pergaulan bebas itu karena pengaruh temannya ya, sehingga dia mendapat pengaruh untuk mengonsumsi nafza tadi, narkotika tadi ya, itu kita harus menjauhinya ya. Nah, itu intinya. Nah, baiklah. Diskusi kita sampai di sini ya. Nah, selanjutnya itu tugas pribadi untuk Ananda semua. Ibu menugaskan kepada Ananda untuk tugas minggu depan itu Ibu beri tugas untuk membuat poster itu dengan topik bahaya nafza. Nah, silakan Ananda buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, tuangkan ide Ananda pada poster yang akan Anda buat, dan Ibu berharap Ananda tidak mengcopy paste, menyalin dari Google ya. Nah, Ibu berharap itu murni karya kalian sendiri, kekreatifan kalian, bakat kalian ya. Nah, Ibu tahu siapa itu yang nantinya akan yang mengcopy paste dari Google ya. Nah, Ibu berharap benar-benar karya kalian sendiri. Nah, karena waktu yang terbatas ya, maka pembelajaran materi kita hari ini sampai di sini. Dan Ibu mengingatkan kembali kepada Ananda untuk dibaca-baca lagi materi yang sudah kita bahas hari ini. Dan juga diulang-ulang lagi, dibaca-baca bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan tadi. Dan juga jangan lupa untuk membuat tugasnya, poster minggu depan kita dikumpulkan. Nah, tetap jaga kesehatan, imun tubuhnya di masa pandemi ini, Nak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, Ibu, kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.